2 tentang topiknya visi prakarsa perubahan sekolah. Sebelum kita melakukan diskusi, sebaiknya kita explaining dulu ya Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Ya, setuju. Mohon maaf Bapak Ibu, disilakan berdiri. Ayo berdiri. Gimana ya? Kita bagi 2 grup, laki-laki sama perempuan. Nggak boleh campur. Tidak boleh campur, nanti tidak sah. Enggak boleh. Laki sama laki kayak gini. Tidak boleh bersudah. Tadi kan kereta api, kereta api. Yuk. Pasti apa lah? Pijat-pijat ya. Ibu, silakan. Pijat ya. Yang satu yang masuk. Oke, kereta api. 3 kelompok. Ibu. Saya bilang ke kiri, ya ke kiri, ke kanan, pindah ya saya bilang ke kanan, ya ke kiri. Saya bilang maju, mundur. Maju. Permainan terbalik tuh Pak. Permainan terbalik sama dia. Untuk menguji konsentrasi kita. Mulai, siapa tuh dengan apa? Wash my hand. Kanan, Ke kanan. kiri, Maju. mundur. Mundur. Ke kanan. Maju. Berarti yang siapa ke kanan? Ada diskusinya. Baik, selanjutnya. Sekarang kita masuk ke tujuan diskusi, yaitu mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dimana di sini, selama saya mengikuti, saya mengikuti program guru penggerak ini, saya belajar itu modul 1-3 mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Di sini saya dibimbing untuk membuat visi sendiri. Saya sebagai guru untuk membuat visi sendiri. Setelah itu makanya saya di sini mengumpulkan Bapak Ibu untuk mendiskusikan, berkolaborasi sama Bapak Ibu untuk melahirkan sebuah impian yang impian itu akan menjadi sebuah visi. Masuk kita ke kekuatan visi. Kekuatan visi atau harapan atau doa. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Di sini kita sebagai guru tuh harus menyemangati, menguatkan, menggerakkan, terus saling berkolaborasi atau diskusi agar visi itu terwujud. Bapak Ibu, tahu tidak apa artinya visi? Impian. Ya bagus, impian. Ada lagi Bapak? Tujuan, Tujuan yang harus dicapai. tujuan jangka panjang, bagus Bapak Ibu. Sekarang kita masuk visi. Bapak Ibu lihat itu di sana ada gambar. Jadi mana waktu kita kecil, orang tua kita sudah bertanya, nanti sudah besar mau jadi apa, Nanda? Apa setelah kita ini dewasa, kita sering bertanya kepada anak kita, Nanda nanti kalau sudah besar jadi apa, Nak? Jadi presiden kok. Oh, jadi presiden bagus. Bagus Bapak jadi presiden. Ya, wah jadi presiden. Jadi PLN. Bagus Bapak jadi presiden. Nah, Bapak Ibu, kalau lihat gambar dia, Tapi kan anak, jadi presiden kan. Ini gambar dia ini, anak-anak ini mau cita-citanya jadi apa, Bapak Ibu? Dokter kayaknya. Iya, dia juga jadi dokter. Bisa kita gambarkan
santun, mandiri, aktif, religius, dan terampil. Di mana di sini saya mengharapkan murid saya tuh lebih santun, lebih hormat kepada gurunya, kepada orang tua dan orang lain. Mandiri, di mana sini dalam pemikiran HDI kita tuh menuntun, menghamba kepada murid. Di mana sini kita sebagai fasilitator, bukan mengayomi atau mengendalikan anak kita. Sehingga terjadinya anak kita tuh akan mandiri, lebih aktif dan religius, terampil. Selanjutnya visi sekolah. Visi sekolah mewujudkan prestasi pelajar Pancasila, di mana di sini Bapak Ibu tahu nggak profil Pancasila itu ada berapa? Nah, 5. Benar ya? Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong mandiri, kebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Hebat Bapak Ibu. Aktif bernalar tinggi. Sekarang kita kan sudah melakukan visi berkolaborasi bersama. Sekarang kita impikan kita bersama. Ada di sini kalau umpamanya. Mau kita bacakan semuanya dulu. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi di kertas post-it ini. Kita bacakan dulu semua pertanyaannya. Nanti Bapak Ibu diminta untuk dituliskan di sini. Kita tempel di sini. Di mana jadi impian kita bersama, kita memimpikan murid-murid yang kita percaya murid kita adalah di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah kita sadar betul bahwa Bla bla bla. kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekarang Bapak Ibu bisa mengulikan Bisa dong. Warna beda-beda lah Bu. Kalau murid-murid yang nomor 1 warna kuning. warnanya cuma satu Ibu. Ada yang lain. Gak apa-apa kan Bu? Apa-apa lah, penting aja. Kasih aja namanya Bu ya. Iya. Itu diisi satu itu. Diisi satu itu. Orang satu jawab lah, satu orang satu bulan. Ya, satu Orang misalnya Ibu. Ini berapa tuh? 5. Biarlah nomor 1 lah. Kan pas ke 6. Hai. Satu aja misalnya Ibu siapa yang nomor 1? Oh, pas. Oh, nah, awak nomor Nanti kalau sudah Bapak Ibu siap, dan di sini yang satu siapa yang menjawab? Bapak. Oke, nomor 2. Bapak. 3, 4. 4, Ibu. 5, ini rame 6. 6 Ibu. Oh, 4. Kita warga sekolah paham bahwa Metri. Metri aku, metri. Yes. Dua. Baiklah, ada terkumpul 6 pendapat dari Bapak Ibu hebat. Yang pertama yaitu Pak Ardin. Apa definisinya Pak Ardin? Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang rajin, pintar, patuh, berbudi pekerti yang baik, berakhlak mulia, Bagus Bapak. Yang kedua, Pak Ardin. Pak Jeffrey yaitu kita percaya murid kita adalah Hebat. anak-anak yang hebat Iya. dan istimewa yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Bagus Pak. Memang kita memiliki unik masing-masing. Iya, bagus itu. Yang ketiga, siapa tadi? Ibu Erna.
menjadikan lebih baik dan berakhlak mulia. Yang keenam, Ibu Rahmi, kita lewat sekolah ini paham bahwa murid kita banyak yang berprofil kinestetik sehingga suka adanya kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Belajar berbagai. Mengajar di Visi luar, misi Bapak Ibu sangat bagus. Ini bisa diterapkan di sekolah atau kita tambahkan di sekolah tentang visi kita. Kita tidak merubah visi yang lama, kita cuma menganalisis dan bisa juga ditambahkan ini. Baik Bapak Ibu, visi sekolah kita ini kan mewujudkan pesan ini yang berprofil pelajar Pancasila. Apakah sudah diterapkan di lingkungan sekolah kita ini? Ya, menurut saya tadi kan sudah. Kenapa? Karena apa yang kalau kita mengaji kepada profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, gotong royong, kemudian berpikir kritis, berkebinekaan global, itu memang di sekolah kita memang itulah yang setiap harinya kita implementasikan gitu. Anak bagaimana ibadahnya, bagaimana keimanannya, kemudian bagaimana anak itu bagaimana kita ajarkan untuk supaya cerdik, tidak mudah dibodohi, nggak boleh kita percaya aja hoax itu. Kita sudah jelaskan kepada anak kita, dan anak kita pun sudah berpikir seperti itu. Kemudian ada lagi anak kita yang berkebinekaan global, anak kita di sini memang kita ajarkan untuk tidak menjadi kata dalam kurung gitu. Kita itu harus mendunia, nggak bisa kita bangga dengan diri kita saja. Kemudian ada berwawasan lingkungan. Memang di kita adalah daerah pesisir pantai yang anak kita sangat mengerti sekali bagaimana memberdayakan lingkungannya. Lingkungannya ini harus dia jual, nilai jual yang membuat mereka bangga menjadi orang yang tinggal di lingkungan pesisir pantai. Itu menurut saya Bu Kasula ini. Terima kasih dari Ibu ini. Jadi saya sudah bertanya pada diri dan visi. Tapi sudah kalau kita analisa gimana Bapak Ibu yang lain sudah oke ya Pak ya? Visi kita kita nggak bergerak, cuma kita menganalisa apakah sudah berpihak pada murid, visi sekolah kita apakah sudah mencerminkan berpihak pada muridnya, apakah sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila. Sangat sekali. Kenapa? Karena sudah ada kata-kata profil pelajar Pancasila yang malah di sana kan seperti itu. Oke, berarti kita tidak perlu berpanjang lebar lagi. Gimana Bapak Ibu setuju kan? Apakah ada ya? Setuju. Udah oke Pak ya? Oke. Bapak. Saya juga memperkuat. Di sini Pak kan ya. saya mengajar olahraga. Kalau olahraga, ini sangat cocok sekali Bu. Sebab di sana kalau ada Pancasila, kita ada mempunyai kerjasama, ya kan? Mempunyai tujuan sama. Ada tenggang rasa. Ini olahraga itu sangat cocok juga. Kalau pemain kita main bola untuk menyujudkan sesuatu harus kerjasama. Kita ini berikan sudah berdampak kepada siswa sehingga ini tidak sudah sudah bagus. Itu dari saya. Kalau ada tambahan dari Ibu. Terima kasih Bu Kasmina ini yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua, kepada rekan-rekan sejawatnya dan juga kepada pimpinan sekolah di sini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Ini sudah mampu mempresentasikan dengan sangat baik juga. Sudah sangat luar biasa sekali. Dan insya Allah kedepannya bisa jadi DPP juga nih Bu Beni ya. Nah, bisa beli ini kayak semacam lembaga yang ini dibuat nih, bagus. Jadi memang kalau kesimpulannya, ketika kita membuat sebuah visi itu memang dasar utamanya adalah di merdeka itu Pak. Memang perlu adanya keberpihakan kepada murid dan siswa. Kita harus istilahnya kan pendidikannya berhamba pada siswa. Kalau orang luar mendengar atau yang nggak mengerti istilah tersebut kan jelek bunyinya, masa kita yang menghambakan diri kepada murid. Siswa dan menyembah murid kan itu bukan seperti itu maksudnya, tapi adalah pendidikan tersebut kita harus memperhatikan kebutuhan siswa. Kita harus tahu dulu pelatihan peserta didik itu seperti apa. Kadang kan terlambat, mahasiswa itu terlambat, kita harus paham nih kayak gimana coba berangan juga tahu kan sementara ini mencari kehidupan mungkin mau laju ada kelautan dia musuh-musuhan itu kan nggak tahu.
Contohnya seperti itu, kita harus pahami juga. Dan bahkan di pembelajaran berdiferensiasi penilaian siswa pun berbeda. Nah, jadi itu kita pahami karena kita tahu betul siswa itu sebagai manusia itu adalah makhluk yang unik, ya kan, makhluk yang unik. Jadi nggak bisa kita samakan potensinya. Terkadang dia lemah di sini, tapi dia punya kelebihan yang luar biasa di sisi lain. Itu juga dengan kita di sini. Jadi kita tidak boleh juga, makanya nggak ada istilahnya bullying, nggak ada sekolah ramah anak itu anti bullying. Dan juga kita sesama guru pun pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, di sana karakter kita juga tuntut sesama guru. Tidak boleh melihat kejelekan orang. Kan ada juga itu Bapak Ibu. Jika di sekolah itu pasti kan ada suka lihat yang jelek orang baju kan. Nah, itu jangan. Kita lihat yang bagusnya, pasti ada sisi positif dari buku, misalnya dari apa. Nah, tapi karena manusia itu kan nggak ada yang sempurna. Jadi kan yang siswa kita ada yang sempurna. Jadi ada kelebihannya pasti ada kekurangannya. Nah itu. Kemudian pertama sekali juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya kali ini mau berkolaborasi, mau mendengarkan, mau berdiskusi bersama dalam rangka kegiatan pendampingan individu, yaitu kegiatan pendampingan individu oleh edukasi ini JDT. Oke, mungkin itu saja tambahan dari saya. Bapak Ibu terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktunya bersedia hadir di sini mendengarkan cerita dan mengikuti game SBG yang diberikan oleh Bu Dewi tadi. Alhamdulillah kita bisa ikuti dengan baik. Terima kasih atas atensinya, kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dadah, Bu Dewi, saya sampaikan dadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.